kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah par online GKI Jemaat Taman Rea. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita patut bersyukur hari ini karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya atas seizin Tuhan, semuanya atas kehendak Tuhan, dan semuanya itu baik, dan semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Nah, adik-adik semuanya siap memuji memuliakan nama Tuhan? Jika semuanya siap, Kakak Ika mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang berkata semua baik. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sikap doa kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan penyertaan buat kami adik-adik sekolah minggu. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati Tuhan ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Biarlah semuanya boleh jadi atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahannya dikumpulkan di rumah, kita akan menyanyi dengan pujian yang berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kekuatan yang mengajar dan menopang,
yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang sudah memberikan persembahan. Mari Tuhan Engkau memberkati pekerjaan orang tua mereka Tuhan. Mari Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kelanjutan ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Kakak Okta. Namun sebelumnya itu, untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian yang berkata pure, 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 benih ditabur. Kakak Ika mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa, kita minta pertolongan dari Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati Kakak Okta dan juga adik-adik yang ada di rumah, sehingga kamu boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, silakan menyaksikan video dari pengantar cerita firman Tuhan kali ini. Selamat menyaksikan. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini?
Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Adik-adik tadi sudah menyaksikan video yang menceritakan bagaimana perjalanan Yakub sehingga dia boleh tiba di rumah pamannya yaitu Laban. Nah, kebenaran firman Tuhan kita kali ini adik-adik terambil dalam kitab Kejadian pasal 29 dan pasal 30 dengan tema Yakub di rumah Laban. Lalu, apa yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan tentang Yakub yang berada di rumah pamannya yaitu Laban? Yang pertama yaitu segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Ayo sama-sama katakan, segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Nah, di mana Tuhan menuntun Yakub untuk tiba di rumah Laban pamannya. Tuhan menuntun Yakub selama perjalanan sehingga dia boleh tiba di rumah pamannya, rumah pamannya Laban, sehingga dia boleh hidup di sana. Itu semua karena terjadi atas kehendak Tuhan. Kemudian Tuhan memberkati Yakub dengan 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tuhan memberkati Yakub bukan cuma dengan berkat ternak dan sebagainya, tetapi Tuhan memberkati Yakub juga dengan memberikan 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, di mana 11 orang anak dari Lea, istri yang tidak dicintai Yakub, dan 2 orang anak dari Rahel, istri yang sangat dicintai Yakub. Dan pelajaran kita adik-adik yang kedua dalam tema Yakub di rumah Laban, yaitu apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Adik-adik masih ingat tidak bagaimana kisah Yakub menipu ayahnya dengan menyamar sebagai Esau agar dia mendapatkan berkat dari ayahnya yaitu Ishak. Nah, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Begitu juga dengan Yakub. Dia menuainya saat ini, saat dia berada di rumah pamannya Laban. Pamannya Laban menipu dia. Dia sudah bekerja 7 tahun agar dia bisa menikahi wanita yang dicintainya yaitu Rahel. Tetapi pamannya malah menikahkan dia dengan anak pertama yaitu Lea, wanita yang tidak dicintai Yakub. Kemudian akibatnya Yakub harus menambah waktu kerjanya kepada pamannya selama 7 tahun lagi agar dia mendapatkan Rahel, wanita yang dicintainya. Nah adik-adik, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita juga akan menuai kebaikan. Jangan seperti Yakub, dia pernah menipu dan akhirnya juga dia yang kena tipu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu memberikan yang terbaik, selalu berbuat baik, karena apa yang kita tabur itu juga akan kembali pada kita akan menuainya nanti. Dan pelajaran kita yang ketiga dalam tema Yakub di rumah Laban yaitu kita harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, Yakub rela bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Sangat gigih perjuangan Yakub, semangatnya dia dalam bekerja sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang mau bekerja keras.
Tuhan mau kita menjadi orang yang rajin sehingga Tuhan memberkati kita. Dan pastinya adik-adik, kita harus selalu bekerja dan mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Semangat ya adik-adik, semangat dalam menjalani hari-hari, semangat dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak di rumah, sebagai anak-anak didik, sebagai pelajar. Kita harus tetap semangat bekerja, dan yang pasti Tuhan akan selalu memberkati kita, karena Tuhan akan memberkati setiap orang-orang yang rajin dan selalu mengandalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita kali ini. Biarlah kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi berkat buat kita semuanya. Selamat hari Minggu dari Kakak Okta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdoa, tetapi sebelum itu Kabit pesan adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik harus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman adik-adik, dan adik-adik, Kabit berharap adik-adik menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk itu, mari kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah hingga saat ini Tuhan. Kau berkati kami, baik guru-guru sekolah minggu yang telah mengambil kegiatan hari ini Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati juga anak-anak sekolah minggu Tuhan, dalam aktivitas mereka Tuhan, dalam pendidikan mereka Tuhan berkati. Orang tua mereka Tuhan berkati Tuhan, baik dalam pekerjaan Tuhan, dalam aktivitas mereka. Tuhan berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, hingga minggu yang akan datang, sehingga kami dapat bertemu kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.